Lalu apa nama kita akan bersih lagi dari blacklist ketika kita mengalami gagal bayar dan masuk ke Slick OJK? Jawabannya, nah lalu bagaimana ketika kita membayar atau melunasi tunggakan kita? Apakah kita harus nunggu sampai 2 tahun atau lebih atau mungkin akan langsung bersih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang Slick OJK atau kalau dulu dikenal dengan BI Checking ya. Seperti yang kalian ketahui, pengelolaan rekam jejak debitur institusi keuangan kini sudah berpindah ya dari Bank Indonesia atau BI ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namanya pun sudah berganti dari BI Checking menjadi Slick atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, lalu apa efeknya ketika kita masuk ke Slick ketika kita mengalami gagal bayar di pinjaman online? Karena tidak sedikit masih banyak yang belum tahu ya resikonya ketika kita atau data kita masuk ke Slick OJK. Khususnya buat kalian yang mungkin baru pertama kali melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online dan mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Pasti kalian belum tahu resikonya ketika kalian masuk ke Slick OJK. Nah, lalu apa sih resiko-resikonya ketika kita masuk ke Slick OJK? Simak video ini sampai habis. Resiko ketika kita masuk ke Slick OJK adalah si peminjam akan mendapatkan sanksi, yakni sulit mendapatkan akses kredit dari bank dan lembaga keuangan ke depannya. Seperti masuk blacklist, jika memang utang tidak dilunasi tentunya kita akan masuk ke blacklist ya, dan itu akan menghambat kita ketika kita mau melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi lain. Bukan hanya di aplikasi pinjaman online ya, mungkin ke bank dan juga ke lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi kalau skor kredit kalian buruk, tentunya dari pihak bank ataupun aplikasi pinjaman online akan sedikit ragu untuk memberi atau menyetujui pengajuan kalian ketika kalian melakukan pengajuan pinjaman lagi. Karena mereka melihat data dari Slick OJK bahwasanya skor kredit kalian tuh buruk atau mungkin kurang baik ya. Dan tentunya itu akan sangat menghambat ya bagi kalian yang mungkin untuk di lain waktu atau mungkin kedepannya akan melakukan pinjaman di bank ataupun di aplikasi lain, itu akan menghambat sekali karena kalian akan mendapatkan penolakan. Bukan hanya di aplikasi pinjaman online saja ya, di kredit-kredit lain juga pasti ketika kita mengalami keterlambatan atau gagal bayar, kita akan masuk ke Slick OJK. Karena untuk Slick OJK ini ada beberapa data pinjaman debitur yang ada pada Slick OJK ya. Dan diantaranya adalah 1. Kartu kredit, 2. Kredit kendaraan bermotor atau KKB, ketiga kredit tanpa anggunan atau KTA, di nomor 4 ada kredit kepemilikan rumah atau KPR, dan juga jenis kredit lainnya yang ada di bank. Jadi jika kalian mengalami gagal bayar di kredit-kredit yang tadi saya sebutkan, tentunya kalian akan masuk ke Slick OJK atau nama kalian akan masuk ke blacklist. Lalu apa nama kita akan bersih lagi dari blacklist ketika kita mengalami gagal bayar dan masuk ke Slick OJK? Jawabannya adalah pasti, namun untuk bisa bersih lagi memerlukan waktu yang tidak sebentar ya. Biasanya untuk menunggu nama kita bersih lagi dari blacklist itu sekitar 2 tahun atau lebih ya untuk bisa bersih lagi. Nah, lalu bagaimana ketika kita membayar atau melunasi tunggakan kita? Apakah kita harus nunggu sampai 2 tahun atau lebih atau mungkin akan langsung bersih? Ketika kita membayar semua tunggakan kita di aplikasi pinjaman online atau mungkin di bank, tentunya nama kita akan bersih lagi. Namun, biasanya harus memerlukan waktu 1 bulan atau lebih ya untuk memperbaharui data kita dan membersihkan data kita di backlist ya atau di Slick OJK. Jadi kalau kita membayar tunggakan kita di salah satu aplikasi pinjaman online, tentunya nama kita akan bersih lagi, namun memerlukan waktu 1 bulan atau lebih untuk memperbaharui datanya. Nah, jadi seperti itu ya resiko-resikonya ketika kita masuk ke Slick OJK, karena di sini masih banyak yang belum tahu apa saja resiko-resiko ketika kita masuk ke Slick OJK. Jadi sebagai kesimpulannya, tentunya kita akan terhambat ketika melakukan pengajuan pinjaman lagi di aplikasi pinjaman online, di bank ataupun di lembaga keuangan lain, karena nama kita sudah masuk ke blacklist atau skor kredit kita tuh sudah buruk ya di Slick OJK. Karena kita mengalami gagal bayar, tentunya data kita akan masuk ke Slick OJK ketika kita mengalami gagal bayar dalam waktu yang cukup lama. Jadi buat kalian yang mungkin berencana di lain waktu akan melakukan pinjaman buat modal usaha ataupun itu, mungkin kalian harus lebih berhati-hati ya ketika kalian sekarang mempunyai tagihan di salah satu aplikasi pinjaman online, walaupun itu nominalnya sangat sedikit. Karena untuk aplikasi pinjaman online legal, ketika kita mengalami gagal bayar, tentunya kita akan masuk ke Slick OJK. Dan buat kalian yang mungkin berencana mau mengajukan pinjaman, tentunya itu akan beresiko banget ya, dan
tidak memerlukan waktu yang sedikit, yaitu waktunya cukup lama untuk nama kita bersih lagi. Jadi buat kalian harus lebih berhati-hati lagi, kalau bisa jangan sampai mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Kalau memang kalian untuk kedepannya berencana mau mengajukan pinjaman lagi di aplikasi lain atau mungkin di bank ya, karena ini akan berefek banget untuk kedepannya. Namun kalau untuk pinjaman online tidak semuanya masuk Slick OJK ya, ada juga aplikasi pinjaman online legal beberapa yang tidak masuk Slick OJK atau tidak melaporkan ke Slick OJK ketika nasabahnya mengalami gagal bayar. Nah guys, itulah tadi informasi seputar Slick OJK atau masuk ke Slick OJK ya ketika salah satu nasabah mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.